Kembali lagi bacakan puisinya, syairnya Jelinda yang dia tulis malam ini. Entah kegalauan apa yang terjadi, entah apa yang ada di dalam pikiran dia, biarlah dia menuliskannya, menuangkannya dengan sebuah tulisan yang aku bacakan. Bisakah setiap kejadian yang kurang menyenangkan tidak ditanggapi langsung dengan amarah? Bisakah setiap masalah yang terjadi kita menahan diri untuk tidak emosi? Bisa, kenapa tidak? Hanya saja kadar kesabaran setiap seseorang untuk menahan emosi berbeda. Kadar keikhlasan untuk menerima keadaan yang tidak menyenangkan kurang meresap di dalam diri. Aku sadar emosi kadang membuat semua menjadi tidak nyaman. Hanya akan bisa merusak segalanya. Tapi aku hanya manusia biasa di hadapanmu yang tidak mungkin menjadi manusia luar biasa. Yang hanya bisa mencoba terus belajar dan belajar untuk bisa menjadi manusia yang sabar. Tapi maafkan jika aku tak sempurna dalam menjalani semua. Maafkan aku jika kehilafanku merusak keikhlasanku padamu. Aku hanya mau dirimu, aku hanya mau selalu dekat denganmu, aku hanya mau ada dalam dekapanmu, dan aku tak mau yang lain. Tolong Ading Margawati, bacakan lagi. Oke, siap. Sudah dibacakan kan? Kemudian tinggal kita sikapi. Bisa jika kita setiap kejadian bisa disikapi dengan positif dan negatif. Jika bisa bersikap positif, kenapa harus negatif? Iya kan? Jika bisa sabar, kenapa harus emosi? Jika bisa tenang, kenapa harus marah? Gak segampang itu ngomongnya. Kamu mau begitu enak ngomongnya. Emang enak ngomong, orang cuma ngomong aja kok. Iya kan? Kadarnya itu beda-beda, tapi sama aja sih sebetulnya. Nggak bisa apa pakai paketnya, matikan wifi-nya. Kadar keikhlasan untuk menerima keadaan yang tidak menyenangkan kurang meresap di dalam diri. Aku sadar emosi kadang membuat semua menjadi tidak nyaman. Wajar emosi, tapi tidak terus-terusan, tidak berlarut. Manusia. Balik ke sifat kita sebagai manusia, manusiawinya tuh begitu. Cuman kita bisa kok menjadi manusia yang luar biasa. Jangan berkata tidak mungkin menjadi manusia yang luar biasa. Jika Allah ingin, kenapa tidak? Tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin saja bagi Allah jika berkehendak. Ya kan? Tidak masuk akal bagi manusia. Tapi akal kita kan memang terbatas. Akan masuk di akal bagi Allah. Jadi jangan terlalu menghubungkan dengan batas akal kita saja. Karena di dunia ini, kalau Allah berkehendak, bisa saja terjadi. Sini, nggak usah pakai marah-marah, sabar. Kalau dinonaktifkan itu begini. Nah, sambil dicas tuh baterainya berapa persen. Jadi jangan pesimis untuk menjadi manusia yang luar biasa. Caranya ya keluar dari kebiasaan-kebiasaan manusia biasa. Kalau kita ingin menjadi manusia yang luar biasa, kita tinggal tidak memakai kebiasaan manusia biasa. Manusia biasa jika ada masalah, emosi, itu biasa. Nah, kalau mau jadi manusia yang luar biasa, kita menahan emosi. Manusia biasa berbuat agar dipuji. Manusia yang luar biasa berbuat ya untuk Allah saja. Tidak peduli dipuji atau tidak. Itu biasa. Manusia biasa berbuat baik untuk mencari surga. Nah, kita bisa keluar dari kebiasaan itu. Yang penting Allah suka, Allah cinta. Ya sudah, mau dikasih surga, dikasih neraka, ya biarin. Kan beda yang biasa dengan yang luar biasa. Tapi tergantung, kita punya level luar biasa bagi kita beda-beda. Kita mau menganggap yang luar biasa itu seperti apa? Yaitu tadi, jika kita menganggap yang luar biasa itu adalah yang dekat dengan Tuhannya, yang didekap, langsung balik ke bait terakhir tadi kan,
Aku hanya mau selalu dekatmu, aku hanya mau dalam dekapanmu, dan aku tidak mau yang lain. Kita gampang ngomong begini, tapi dalam perbuatan tidak semudah itu, Ferguson. Aku hanya mau dirimu. Seakan-akan kita tidak mau yang lain. Bukan berarti kita mengabaikan orang lain, cuma kita tidak meletakkannya di dalam hati kita, karena yang kita lakukan sebenarnya di dalam hati, bukan di dalam yang terlihat oleh mata. Dilihat oleh mata bisa saja kita ini seakan-akan mengejar dunia, tapi di dalam hati kita tidak pernah tahu. Jadi jangan sembarang menilai orang lain yang kita lihat hari-harinya jungkir balik kerja, seakan-akan dia nggak tahu ngejar dunia, belum tentu. Jangan juga kita mudah menilai, oh itu ahli surga banget, itu pagi ibadah, siang ibadah, malam ibadah, setiap saat ibadah. Kita nggak tahu yang ada di dalam hati manusia, itu cuma urusan Allah. Jadi tugas kita ya lakukan saja yang mana menurut kita benar, lakukan saja yang mana menurut kita baik. Kan kita tahu yang benar dan yang baik. Lakukan yang benar. Sabar ya sabar, ikhlas ya ikhlas. Penting tetap rendah hati dan tidak merendahkan orang lain, tidak merasa benar. Orang manusia biasa itu ketika dia sudah menganggap diri dia bisa, sangat mudah dia, oh tuh orang gini, seakan-akan dia sudah ngaping surga gitu kan, padahal kita tidak tahu. Jadi ya gitu dah, balik lagi aja. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Tetap aja punya keinginan. Maunya apa? Yang penting kita mintanya sama Allah, bukan sama yang lain. Tinggal ngomong aja sama Allah. Allah, aku mau jadi kekasihmu. Aku mau selalu dekat denganmu. Bukan cuma di mulut, tapi dibuktikan. Bukan cuma di kata-kata, tapi dibuktikan. Dibuktikan di mana? Di dalam hati. Bukan di ucapan. Dan itu urusan kita berdua saja, bukan dengan siapa-siapa, tidak ada yang tahu.